Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Mahasiswa mahasiswi yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bertemu kembali di perkuliahan AIK 3 ini. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas pokok bahasan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menggerakkan Muhammadiyah telah memberi teladan dengan menjalankan bisnis sekaligus berdakwah. Ini berarti dalam memahami Islam dapat diibaratkan dua sisi mata uang. Begitu pula jika ingin menjunjung tinggi agama Islam, kekuatan ekonomi pun perlu menjadi perhatian serius. Jadi, sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah itu melalui dakwah kepada anggota Muhammadiyah, simpatisan Muhammadiyah, dan warga yang ada pada amal usaha Muhammadiyah. Jadi, sebagaimana kita ketahui bersama di dalam sejarah bahwa pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau selain seorang pendakwah, seorang kiai, namun beliau juga seorang pebisnis. Ya, kita mengetahui bahwa bisnis beliau itu bergerak di bidang pakaian, batik. Ya. Ini yang menjadi modal atau bekal beliau di dalam mendakwahkan Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah adalah suatu organisasi yang tidak hanya bergerak dalam satu bidang saja. Hal ini dapat terlihat dengan adanya lembaga-lembaga yang berada di bawah bidang ekonomi yang berguna untuk membantu kesejahteraan kehidupan anggota Muhammadiyah dan umat. Untuk kemajuan dalam bidang ekonomi, diperlukan usaha dan partisipasi dari warga Muhammadiyah serta bantuan pihak luar untuk mewujudkan visi dan misi Muhammadiyah di bidang ekonomi. Jadi, gerakan Muhammadiyah bukan hanya di dalam dakwah saja, tetapi banyak bidang-bidang yang digarap oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Sebagaimana kita ketahui, di bidang pendidikan, ini sudah banyak sekali Muhammadiyah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat pendidikan anak usia dini, TK, sampai dengan perguruan tinggi. Di Indonesia saja jumlahnya sudah puluhan ribu ya lembaga pendidikan di bawah naungan Muhammadiyah. Selain itu juga telah kita ketahui Muhammadiyah bergerak di bidang sosial ya dengan mendirikan berbagai panti-panti asuhan ya, panti jompo, kemudian di bidang kesehatannya juga ada klinik bahkan sampai rumah sakit. Nah, Muhammadiyah juga bergerak di bidang ekonomi. Nah, dari mana sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah? Jadi, Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan karena punya sumber daya yang andal yaitu keimanan. Jadi, sumber kekuatan pertama ini adalah keimanan, kemudian pengetahuan dan ekonomi. Pendiri Muhammadiyah menyadari betapa pentingnya aspek ekonomi dalam suatu gerakan untuk mencapai cita-cita. Awal mula kehadiran Muhammadiyah, sumber kekuatan dakwahnya didukung oleh para pelaku ekonomi yang memiliki pengetahuan sekaligus disinari dengan keimanan. Ini modal pertama Persyarikatan Muhammadiyah di bidang ekonomi. Ya, dimulai dari para pendukung atau anggota Muhammadiyah itu sendiri yang memiliki pengetahuan sekaligus keimanan yang tinggi ya, karena orang yang beriman itu ketika memahami Islam secara menyeluruh pasti dia juga akan memikirkan ekonomi ya, masalah ekonomi, karena Islam juga membahas atau mengatur tentang ekonomi. Bahkan telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya bagaimana Rasulullah dan para sahabat itu
mampu mengelola perekonomian, sehingga mereka menjadi sahabat-sahabat yang memiliki tingkat ekonomi yang baik, memiliki tingkat ekonomi yang tinggi. Ya, kita mengenal seperti ada sahabat Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ya, kemudian Abdurrahman bin Auf. Ya, mereka ini adalah para sahabat yang juga ahli di bidang ekonomi, sehingga perekonomian mereka mampu menopang dakwah Islam, ya, sehingga bisa mengajarkan atau mengajak orang untuk masuk ke agama Islam. Nah, kemudian kekuatan ekonomi Muhammadiyah untuk saat ini sungguh sangat luar biasa apabila dibandingkan dengan awal kehadiran Muhammadiyah yang sasaran dakwahnya serba disubsidi oleh para dermawan, khususnya para pengurus. Nah, di awal berdirinya Muhammadiyah ini ada para dermawan, ya, yang menyokong dana untuk dakwah Muhammadiyah ini. Nah, secara real ada amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan. Nah, ini menjadi sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah. Dari amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan ini, ya, yang telah memiliki kekuatan untuk menyubsidi kepentingan persyarikatan dengan berbagai sumber daya. Misalnya sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi. Nah, ini yang menjadi sumber kekuatan utama Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi melalui lembaga pendidikan, selain Muhammadiyah mempersiapkan sumber daya manusianya, juga didukung oleh sumber daya ekonomi yang dihasilkan dari lembaga pendidikan tersebut. Nah, sumber daya tersebut telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Misalnya di surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Al-Hujurat ayat 15. Munculnya kekuatan dalam bidang ekonomi ini disebabkan oleh daya yang mendasari lebih awal, yaitu kekuatan iman dan ilmu pengetahuan. Orang beriman pasti memiliki etos kerja yang tinggi, karena ia sadar bahwa umat yang terbaik itu adalah yang mampu memberikan solusi atas masalah yang dihadapi manusia. Al-Mujadilah ayat 11, ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kemudian di surat Al-Hujurat ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya atau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, dua ayat ini merupakan isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai sumber daya manusia, bahwa untuk menjadi sumber daya yang baik, ya, maka dibutuhkan keimanan dan juga ilmu pengetahuan. Bahkan di surat Al-Hujurat itu, keimanan itu adalah bagaimana mempercayai Allah, mempercayai Rasulullah tanpa adanya keraguan. Kemudian mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sumber daya manusia yang ditegaskan di dalam Al-Quran. Ya. Nilai dasar Muhammadiyah telah dituangkan dalam maksud dan tujuannya, ya, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini menjadi tujuan Persyarikatan Muhammadiyah, ya, terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, di sini dapat dipahami bahwa
salah satu yang menjadi program perjuangan Muhammadiyah adalah kesejahteraan masyarakat. Nah, kesejahteraan masyarakat tentu tidak terlepas dari keterkaitan dengan nilai ekonomi. Nah, bagaimana langkah-langkah Muhammadiyah dalam pemberdayaan ekonomi umat? Setidaknya ada beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah di bidang pemberdayaan ekonomi. Yang pertama adalah mendirikan koperasi di berbagai jajaran jenis koperasi sebagai sarana untuk melakukan perkuatan ekonomi umat. Yang kedua, mendirikan badan usaha milik Muhammadiyah atau BUMN dalam berbagai bidang jasa, perdagangan, pariwisata, perkebunan, perikanan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah lembaga keuangan yang mendukung usaha-usaha umat, yaitu mulai dari Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, ada BPR Syariah, koperasi, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada sharing dalam berbagai perusahaan yang bonafit dan kompetitif. Yang kelima, membangun jaringan informasi bisnis seperti memberikan berbagai penjelasan informasi kepada warga Muhammadiyah tentang berbagai bisnis obat, bahan tekstil, bahan kimia, rumah makan, dan lain-lain. Yang keenam, membangun jaringan kerjasama bisnis dengan semua pengusaha dan koperasi Muhammadiyah untuk saling membantu baik dari segi informasi, kiat bisnis, maupun pendanaan. Nah, ini adalah langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah dalam pemberdayaan perekonomian umat. Muhammadiyah dan kelas menengah. Kegiatan bisnis bagi Muhammadiyah merupakan bagian yang amat penting untuk memperlancar gerakan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan. Gerakan ekonomi akan berdampak pada pemberdayaan ekonomi warga Muhammadiyah dengan upaya menciptakan lapangan kerja dan mengatasi problem pengangguran yang semakin besar. Ada 3 pendekatan yang ditempuh oleh Muhammadiyah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Yang pertama adalah pendekatan secara struktural. Apa itu pendekatan secara struktural? Yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik agar terbuka akses rakyat terhadap sumber-sumber ekonomi. Nah, kebijakan publik ini misalnya dengan cara mendekati atau melakukan pendekatan terhadap pemerintah ya yang mempunyai kebijakan untuk mengatur perekonomian masyarakat. Nah, Muhammadiyah itu mencoba untuk membuka akses-akses sumber-sumber ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini pendekatan yang pertama ya. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan fungsional. Nah, pendekatan fungsional ini bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan mengalokasikan secara efisien dan produktif sumber daya yang dapat dihimpun. Ya, jadi Muhammadiyah ini memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan pendidikan kepada masyarakat bagaimana supaya mereka mampu untuk mengelola ya sumber daya yang ada di lingkungan ini, di negara ini, kemudian untuk menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat. Nah, ini namanya pendekatan fungsional. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan kultural yang bertujuan mengembangkan nilai yang memperkuat etos kerja dan etika bisnis. Nah, ini adalah 3 pendekatan yang ditempuh oleh Muhammadiyah dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah memberi contoh dalam mengembangkan Muhammadiyah, yaitu tidak dendam, tidak marah, dan tidak sakit hati jika dicela dan dikritik. Pesan ini bukanlah hal mudah melekat pada setiap manusia, khusus bagi warga Muhammadiyah ya, kalau bukan didorong oleh nilai-nilai keislaman.
Ini adalah beberapa contoh bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mengembangkan Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat yakin bahwa Muhammadiyah ini akan diterima dengan baik oleh siapapun di kemudian hari apabila diberikan penjelasan secara rasional, metode yang baik, dan disertai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak kisah tentang orang yang dulunya sangat anti terhadap Islam, anti terhadap Muhammadiyah, tetapi dengan penyampaian yang baik, penyampaian yang bijaksana dari para pendakwah, para penceramah dari Muhammadiyah, ya, kemudian orang tersebut berbalik yang tadinya anti terhadap Muhammadiyah, kemudian menjadi pembela dan penggerak yang sangat produktif bagi misi Islam atau misi Muhammadiyah. Pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Pesan ini memiliki makna tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa beraktivitas melalui wadah Muhammadiyah adalah dalam rangka ibadah dengan penuh keikhlasan karena mengharap keridhaan Allah semata. Jadi beraktivitas di Muhammadiyah bukan untuk sekedar mencari keuntungan dunia, bukan hanya untuk mencari materi belaka, tetapi harus dikedepankan yaitu keikhlasan, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan juga berpesan, hendaklah engkau tidak gampang melibatkan diri dari perebutan tanah sehingga bertengkar dan berselisih. Apabila bertengkar dan berselisih di muka pengadilan, jika itu kau lakukan, maka Allah akan menjauhkanmu memperoleh rezeki dari Allah. Nah, perkara yang sampai berurusan dengan pengadilan dikarenakan manusia-manusia yang berpengetahuan mengandalkan rasionalitasnya, sementara sisi ruhaniyahnya sangat lemah. Maka ini menjadi perhatian bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan yang memperingatkan warganya untuk tidak melibatkan diri dari perebutan tanah, bahkan sampai dibawa ke pengadilan untuk memperebutkan tanah atau bertengkar dan berselisih mengenai itu. Kemudian Muhammadiyah dengan dukungan masyarakat kelas menengah di bidang ekonomi mempunyai tugas yang dilematis, karena sebagian dari apa yang telah dihasilkan itu diperoleh dengan sistem ekonomi yang masih diperdebatkan. Gaya hidup kelas menengah itu cenderung hedonis, artinya menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Sehingga untuk mengarahkan para perilaku ekonomi yang islami relatif terdapat kendala. Nah, ini yang menjadi dilema bagi Muhammadiyah ya, dengan dukungan masyarakat kelas menengah ya. Karena gaya hidup kelas menengah ini ya digambarkan masyarakatnya itu hedonis ya, masih banyak yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi ini sebagai tujuan utama di dalam hidup. Pasang surut gerakan ekonomi Muhammadiyah. Pasang surut dalam gerakan ekonomi, dalam gerakan Muhammadiyah, hal ini yang menjadikan bahan introspeksi diri bagi Muhammadiyah dalam melihat kelemahan dalam bidang ekonomi. Hal itu berkisar tentang yang pertama, terlambat atau tidak meningkatnya kualitas dan intensitas pengelolaan masjid dan amal usaha secara optimal dan secara baik. Kemudian abai atau lalai dalam menjaga aset milik sendiri. Yang ketiga, tidak selektif dalam menerima anggota atau mereka yang bekerja di amal usaha dan kurangnya pembinaan. Yang keempat, kurang atau tidak memiliki militansi yang tinggi, berkiprah apa adanya, dan berbuat sendiri-sendiri atau tanpa tertarik dengan kepentingan Muhammadiyah. Kemudian yang kelima, ya, lebih tertarik pada urusan politik dan hal-hal yang bersifat mobilitas diri, serta tidak peduli pada kepentingan dakwah dan menggerakkan Muhammadiyah. Yang keenam, kurang solid dan konsolidasi gerakan. Yang ketujuh,
kurang atau lemahnya komitmen, pemahaman, dan pengkhidmatan terhadap misi serta kepentingan Muhammadiyah. Nah, ini yang menjadi introspeksi bagi Muhammadiyah dalam mengembangkan ekonomi. Ya, ada 7 poin. Nah, Muhammadiyah memiliki peluang ekonomi yang sangat potensial sekiranya mampu mengelolanya dengan baik. Sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu berdakwah sambil berbisnis. Nah, keberhasilan beliau dalam menjalankan bisnisnya karena meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu kejujuran dan skill dalam transaksi jual beli. Ya, karena Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana beliau mempunyai kemampuan di dalam transaksi jual beli. Kalau kita melihat sejarah, bagaimana Rasulullah itu sejak usia remaja sudah belajar berbisnis dengan pamannya. Kemudian menjelang usia pernikahan beliau, beliau juga sudah mandiri dalam berbisnis. Beliau menjualkan produk yang dimiliki oleh saudagar yang bernama Khadijah. Kemudian dengan kemampuannya melakukan transaksi jual beli, sehingga beliau memperoleh keuntungan yang banyak, dan itu membuat tertarik sang saudagar tadi, sang Khadijah, sehingga tertarik untuk menjadikan Rasulullah ini menjadi suaminya ketika waktu itu beliau berusia 25 tahun. Upaya Muhammadiyah untuk menjalankan dakwah melalui gerakan ekonomi telah dilakukan dalam berbagai macam bentuk perekonomian. Tetapi tidak semua berhasil sesuai dengan harapan. Hal ini disebabkan beberapa faktor. Ya, di antaranya yang pertama, orang-orang yang terlibat di dalamnya kebanyakan sebagai penganjur atau pengamat ekonomi atau sebagai ahli retorika. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah masih memiliki standar ganda tentang kepastian hukum, batas-batas kebolehan dalam meraih keuntungan. Kemudian yang ketiga, hubungan kerjasama antar warga dan amal usaha bersyarikatan Muhammadiyah belum menunjukkan kebersamaan yang maksimal dalam bentuk ta'awun. Yang keempat, pengambil kebijakan dalam tubuh Muhammadiyah belum fokus secara maksimal dalam tataran implementasi terhadap apa yang telah diputuskan Muhammadiyah. Yang kelima, etos kerja sebagian warga Muhammadiyah belum menunjukkan nilai-nilai seperti yang dicontohkan oleh pendiri Muhammadiyah. Kemudian yang keenam, para pelaku bisnis Muhammadiyah di seluruh Indonesia belum bekerja sama dengan baik, termasuk dengan sesama usaha Muhammadiyah. Nah, ini adalah kendala yang dihadapi Muhammadiyah ketika menjalankan dakwah melalui gerakan ekonomi. Jadi tentunya ini menjadi tantangan bagi Muhammadiyah bagaimana untuk menyelesaikan hambatan-hambatan untuk menjalankan dakwah di gerakan ekonomi ini. Nah, kemudian pernyataan Ali bin Abi Thalib bahwa kebenaran yang tidak terorganisasi dengan baik ini akan terkalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi dengan baik. Nah, ini juga berlaku di Muhammadiyah, ya. Karena betul memang ketika ada sebuah kebaikan tapi tidak diorganisasi, tidak dikoordinasikan dengan baik, ini pasti akan kalah dengan kejahatan yang terorganisasi dengan baik. Maka walaupun Muhammadiyah ini memiliki tujuan yang baik, jadi semua itu harus dikoordinir dengan baik, ya, diorganisasikan. Seperti itu. Model gerakan ekonomi Muhammadiyah. Muhammadiyah dengan misi dakwahnya ke segala lini memiliki peluang yang luar biasa dalam memformulasikan model gerakan ekonomi produktif apabila pimpinan pusat Muhammadiyah bekerja sama dengan majelis-majelis terkait dan perguruan tinggi Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Dalam Islam, sudah digariskan bahwa orang masuk surga dengan iman dan amal soleh.
untuk berdaya harus bekerja, dan untuk bekerja orang harus berpikir. Kelemahan pada beberapa gerakan ekonomi Muhammadiyah ini dikarenakan pelakunya belum memiliki skill yang standar dan etos kerja yang baik, sehingga Muhammadiyah perlu membentuk lembaga khusus seperti misalnya BLKM, yaitu Balai Latihan Kerja Muhammadiyah, atau Majelis Pemberdayaan Masyarakat yang terjun langsung ke masyarakat. Nah, Majelis Pembina Ekonomi Muhammadiyah pada era kepemimpinan Muhammad Amin Rais ini telah merumuskan 3 hal. Yang pertama, mengembangkan AUM yang mempresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah. Yang kedua, mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah. Dan yang ketiga, memberdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah yang digerakkan diawali dengan proses bottom up, atau warga Muhammadiyah secara pribadi dan simpatisan. Kemudian mereka secara ikhlas menyerahkan kepada Muhammadiyah untuk dikelola secara terorganisasi. Nah, Muhammadiyah memiliki peluang untuk mendesain model gerakan ekonomi secara internal dan juga eksternal. Nah, secara internal itu yaitu dengan melibatkan anggota Muhammadiyah dan keluarganya, anggota Orto Muhammadiyah dan keluarganya, dan amal usaha Muhammadiyah dengan segala perangkatnya. Sedangkan secara eksternal, yaitu anggota Muhammadiyah pasti memiliki relasi dengan dunia luar. Begitu pula dengan amal usaha Muhammadiyah, otomatis memiliki hubungan dengan lembaga-lembaga lain. Nah, kedua potensi di atas sebagai lahan garapan ekonomi perlu dikelola oleh Muhammadiyah secara profesional dengan memposisikan pada 3 bagian, yaitu produsen, penyalur, dan konsumen. Nah, untuk berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, apabila dilihat pada kecenderungan manusia modern, peluang yang sangat efektif adalah melalui bidang ekonomi. Demikian materi tentang Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi.